bagaimana menurut Pak Ustadz, bagaimana cara saya untuk bisa dekat lagi dengan mereka gitu. Seperti mereka tuh rasanya seperti terutama anak saya seperti merasa dendam terhadap saya, kecewa gitu Pak Ustadz. Ya. Sering selalu mengingat kalau saya berbuat apa-apa, mama nggak ingat dulu melakukan apa gitu. Rasa bersalah Pak Ustadz. Ya, pertama jangan putus asa. Wala taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa untuk mencari rahmatnya Allah. Rahmat Allah itu untuk kasih sayang sama anak. Memang dulu pernah berbuat salah. Seorang anak kita deketin, ibu nyambung dengan anak, pasti punya rasa, betul nak dulu begini salah. Sudah deketin terus, jangan putus asa. Terus dikasih tahu begini, kondisinya begini. Anak sudah gede apa belum, Bu? Iya. Sekarang saya sudah gadis, sudah kasih terus deketin. Deketin terus, doain, jangan lupa didoakan. Doakan, doa orang tua itu nyambung, makbul kepada doanya anak. Begitu juga sebaliknya Mas Ustadz ya? Ya kalau doanya anak minta ridhonya, ridhonya orang tua. Tapi kalau doanya orang tua itu makbul. Makanya jangan sembarangan kita berdoa kepada anak itu. Misalnya marah-marah, kita sering dengar anaknya diomelin, anak sapi. Anak dia dibilang sapi gara-gara minum air susu sapi. Nggak boleh. Doalah kebaikan. Walau bercanda juga nggak boleh Bos. Jangan. Itu anak. Bahkan dulu ulama-ulama dulu itu Bu Yati, kalau lagi marah anak itu doanya baik. Jadi kita tuh gede balik nih. Kalau lagi marah sama anak, ngomonglah yang baik. Mudah-mudahan jadi ulama. Marah nih, nanti makbul. Tapi seringnya kita dilupa, lagi marah, marahinnya ngomongnya semuanya yang buruk. Jadilah anaknya semakin buruk. Ini pelajaran bagi kita pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita marah sama anak, dirubah kalimatnya yang thayyibah. Sehingga kayak tadi nih, anaknya kecil dipukulin, pasti dengan tidak hanya mukul, orang tua nggak hanya mukul tuh. Oh, kalimat buruk semua keluar, dirubah nih. Nanti apa? Akan berubah. Oh, ibu saya kalau marah doain baik, jadi baik. Nah sekarang udah terlanjur, dideketin. Padahal saya udah minta maaf sama dia Pak Ustadz. Terus Bu, nggak apa-apa, terus datang. Kalau nggak bisa bacain Fatihah, terus didoakan. Nanti anak kalau sudah pada waktunya, udah dewasa, udah balik, udah mumayyiz, dia punya catatan amal tersendiri. Betul, dulu orang tua mukul nih. Orang tua punya dosa, udah salah nih, mukul-mukulin salah. Tetapi kalau anak itu udah gede, punya tanggung jawab juga. Tidak selama harus benci, dia akan dihisab loh. Apa perintahnya? Birrul walidain. Wabil walidaini ihsana. Hendaklah kepada orang tua berbuat baik. Orang tuanya dulu jahat, apa kalau baik? Wajib berbuat baik. Nggak ada kriterianya kalau dulu anak orang tuanya jahat, anaknya boleh jahat, nggak bisa. Ini perintahnya umum. Karena apa? Dia menjadi gede saja dulu. Ini karena orang tua. Minum air susunya, dulu dicebokin. Coba kalau orang tuanya nggak merawat, nggak dicekik saja, nggak hidup dia kali. Iya. Ini sehingga umum perintahnya. Dulu orang tua jahat, tetap anak berbuat baik. Tapi orang tua jangan mutus. Kalau anaknya tetap nggak mau, tetap didoakan. Ingat dulu kisah Rasulullah SAW. Ada seseorang itu nggak bisa mati. Namanya Alqamah, nggak bisa mati. Sehingga Rasul mendatangkan sahabat untuk mau dibakar. Itu gara-gara apa? Dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia mendahulukan kepentingan istrinya daripada orang tuanya. Artinya dia nggak berbakti kan? Umum ini. Maka tetap anak berbakti. Ibu bacain Fatihah. Sudah minta maaf, datang kita maaf nak, minta maaf nak, kondisinya begini. Kebetulan ibunya juga membawa anaknya nih Pak Ustadz. Saya sih berharap Pak Ustadz coba kasih wejangan ke anaknya, biar bagaimanapun ini adalah seorang ibu yang sudah menyesali semua perbuatannya. Saya sih juga berharap anaknya bisa 100% memaafkan ibunya ya. Baik. Ya. Silakan.
berarti sama tinggi besarnya Pak Ustadz ya, anak sama ibunya ya. Iya, iya. Adik namanya siapa? Widya. Widya. Widya tadi ibu udah cerita banyak, kita juga nggak mau mengulangi cerita yang udah yang ibu pernah lakukan. Cuma intinya adalah ibu merasa punya banyak salah sama adik Widya. Katanya ibu masih merasa katanya adik Widya masih belum bisa memaafkan ya. Iya. Ya mungkin kita paham, kita ngerti, tapi biar bagaimanapun posisi kita sebagai anak ya, bukan begitu Pak Ustadz ya. Nah mungkin Pak Ustadz boleh bisa sampaikan ke Widya nih sebaiknya seperti apa sih seorang anak ketika mengetahui ibunya sudah minta maaf sama kita ya, harus apa yang kita lakukan? Pertama saya tanya dulu nih Boleh silakan. sama Widya. Widya umur berapa sekarang? 18. Dulu Widya masih kecil digendong ibu apa tidak? Gendong. Digendong. Coba, ini ibu kamu apa bukan? Dilihat. Iya. Widya ada marah apa sama ibu? Karena dulu ditinggal pergi. Ditinggal pergi berapa lama sih? Berapa lama? Setahun? 2 tahun? Nggak ngitung waktunya, Atau cuma lama. lebih dari 10 tahun dari Sekarang Widya umurnya kan? Berapa? Umurnya berapa tadi? 18. 18. Masih kira-kira umur 5 tahun ditinggal. 3 tahunan. 3 tahun. Berarti bersama ibu 3 tahun kan? Dari umur lahir sampai 3 tahun. Iya. Ketika Widya nggak bisa apa-apa. Betul kan? Siapa yang jagain? Ibu. Berarti ada nggak ibu? Ada. Ada. Ada bayinya nggak ibu? Ada. Ada. Jadi kira-kira kalau kita marah, layak nggak sama ibu? Nah, sejahat-jahatnya ibu, dulu masih pertama lahir tuh loh, yang nyusuin siapa? Ibu. Iya kan? Ibunya jahat, tapi pernah nyusuin kan? Pernah. Berapa sih harga susu ibu? Nggak ada yang berani membeli. Ya kan? Berapa? Nggak ada. Nah, sekarang kita sadar. Ibunya juga tadi sudah ngomong ke kita. Ibunya nyesel. Ya kan? Karena kondisi situasi ekonomi yang susah, terpaksa ibunya meninggalkan. Tapi bisa kembali. Ayo kita cium tangan ayo. Dipeluk ibunya. Ya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita menyaksikan seorang anak yang dulu pernah merasa disakitin oleh ibunya. Kemudian ibunya menyesal. Penyesalan itu sebuah amal kebaikan. Penyesalan itu awal dari pertaubatan. Maka bertaubat itu adalah amal soleh. Mudah-mudahan pertaubatan ini diterima oleh Allah. Mereka berdua dipersatukan kembali. Pemirsa yang ada di rumah, kalau ada perseteruan antara anak dan orang tua, jangan diteruskan. Kenapa? Neraka justru akan dihadapinya, baik neraka dunia. Perseteruan anak dan orang tua ini akan panjang. Hidupnya nggak akan tenang, keberkahan nggak akan ada. Karena apa? Ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung juga ridhonya orang tua. Jadi kalau orang tuanya ridho, nanti bahagia. Itu ya Mbak Widya. Nah sekarang harus pelan-pelan dibuang dah rasa bencinya. Nanti apa? Biar hidupnya lebih baik lagi. Tidak ada loh orang tua pengen anaknya sengsara, nggak ada. Pasti pengen anaknya lebih mulia lagi, lebih sempurna lagi, bahagia dunia dan akhirat. Itu ya Mbak Widya. Mudah-mudahan hari ini baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ustadz atas semua nasihatnya. Buat Widya sendiri umur 18 sudah bisa dikategorikan dewasa Pak Ustadz. Betul. Artinya saya berharap Widya juga sudah berpikir dewasa. Kesalahan yang dilakukan ibu pada masa lalu sudah lupakan. Ya.
Karena ya tadi Pak Ustadz bilang nggak pernah ada niat orang tua untuk menyengsarakan anak. Pasti ada selalu alasannya kenapa meninggalkan Widya. Tapi mudah-mudahan hari ini alhamdulillah sudah nggak ada batasan lagi di sini. Mereka sudah berpelukan. Mudah-mudahan Widya juga sudah suatu